Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Coblos ya. Halo guys. Gimana guys? What's up? Enggak. Gila-gila, nih kabarnya nih pencinta piramid Padang ya. Piramid Padang. Apa sih namanya? Gunung Padang. Piramid Padang. Itu rumah makan Padang. Waduh. Pencinta nasi Padang pada makan di Payakumbuh. Restorannya Arif Muhammad. Ya. Masuk Pak Arif Muhammad, Iya. denger kita podcast UMKM. Atau pagi sore mungkin masuk. Pagi sore masuk Sore, bisa. Silakan ya kan. Pokoknya yang berbau masakan Padang lah ya. Bisa. Karena kita kemarin sudah ngebahas Gunung Padang. Nggak nyambung model ya. Gak nih, kali ini gue disponsori oleh ini nih, Granita. Makanya kopinya tadi kan lu denger kan bunyi Siap. tek. Benar. Gue coblos Granita. dulu men. Iya, Granita. Ini Granita ini kopi ini, Bre. Kopi penganut konspirasi, Bre. Jadi Penganut konspirasi, ya? ketika lu minum langsung terbuka tuh pikiran-pikiran lu ya kan Wis. akan konspirasi. Masuk Jadi Granita, cocok masuk. banget buat kalian ya. Bre, gila selama seminggu ini hasil dari podcast kita kemarin luar biasa ya, Luar feedbacknya. biasa. Meskipun zero money yang kita dapat bro. Meskipun zero money yang kita dapat. Iya, tapi kan sponsor masuk. Sponsor masuk ya. Sponsor masuk. Jadi ya buat yang lain juga kalau mau masuk silakan kontak di inquiries ya. Kontak ya. Iya. Dijamin brand Anda tidak laku. Jangan gitu dong. Pasti laku. Apalagi kan pendengar kita banyak, Bre. Bener-bener. Per hari itu sekitar 200-an lah ya. 200-an. Itu sekitar 200 berarti kalau dikali seminggu 1000. 1000 pendengar lah ya. Ya 1400 lah. Ya 1000 sampai 1400 lah. Ya lumayan lah. Lumayan. Ya kita open banget ya buat teman-teman atau sponsor atau Ya, brand-brand gitu ya. Brand-brand. yang Misalnya mau masuk. teman-teman punya brand baju. Boleh. Brand celana dalam silakan Iya, gitu ya. silakan. Benar. Yang penting kontak dulu aja. Iya enggak? Yoi. Gitu teman-teman. Jadi feedback selama 1 minggu belakangan ini yang kita dapat dari episode-episode kita nih men. Yes. Tuh menurut gue sungguh out of the box sih. Luar biasa. Iya. Out of the box ya. Dan banyak pikiran-pikiran teman-teman yang ternyata ya out of the box gitu, nggak disangka-sangka ternyata bisa berpikir seperti itu. Wow gitu loh. Liar juga kan ya? Juga ternyata pendengar-pendengar konspirasi, dan gue yakin ya gue rasa even kita kan sebagai yang membawakan informasi belum tentu seliar itu gitu loh pikirannya gitu. Ternyata mereka juga bisa lebih liar lagi gitu loh untuk teman-teman ngopi ini gitu. Yang salah satunya teman kita di sini ya di platform Noise, Budi 30, dia bilang kalau plot twistnya gini kata dia. Kita itu yang ya judge majuj. Gimana? Ciri-cirinya sama soalnya. Ya iya juga ya pas gue pikir-pikir. Iya juga gitu, misalnya gimana kalau misalnya kita yang manusia yang tinggal di bumi sekarang ini adalah ya judge majuj gitu loh. Plot twist Gitu. 2 kata untuk Budi 30 ya. Anda tersesat. Pulang lagi kejauhan itu udah kejauhan bre. Kita ini umat yang dicintai oleh Tuhan, oleh Nabi. Iya. Bro, terus bagaimana bisa kita itu Yajus Majus? Anda jangan Yajus Majus. Kalau dia mungkin golongannya golongan. Kalau gua enggak, kayaknya kita juga enggak gitu kan. Mungkin dia gitu. Ya enggak apa-apa lah. Terus dia lanjutin di situ katanya, terus kalau kita main-main ke tetangga flat earth katanya. Waduh. Peta dunia kita itu sebenarnya dikelilingi tembok es. Dan emang ternyata gue juga pernah nemuin satu teori, Bre. Jadi katanya kalau di flat earth society dikatakan bahwa kan lingkaran gitu ya, bukan bulat gitu, lingkaran. Di sekelilingnya itu tuh ya kutub utara dan kutub selatan, es gitu. Oke. Itu katanya ya teorinya. Oke, untuk pecinta flat earth, beli kecap, kalian udah nungguin tuh. Beli kecap buruan ya. Masak telur pakai kecap. Katanya, dan ternyata di luar tembok es itu ada dunia lain yang lebih hijau dari Jepang katanya. Nah Bre, kita mau bahas apa nih Bre sekarang Bre? Ya tapi kita ini dong, kita tepuk tangan dulu untuk Budi ya. Yes, Meskipun Anda benar. tersesat, Anda telah memberikan komen Yang di wow. ya konspirasi ngopi. Mungkin Ya, nanti Budi apa kita kirimin kaos aja nih Budi? Boleh juga. Nah, teman-teman sesuai yang kita janjiin kemarin, kita juga di waktu-waktu yang lalu kan kita bilang kita mau ngasih giveaway ya. Giveaway kaos nih. Berapa Bre kaosnya?
5 lah. 5 ya. Kita kan kasih 5 kaos. Kasih 5, oke. Iya. Nah, ini buat teman-teman nanti gue akan buatin link G-form-nya. Jadi di situ ntar teman-teman bisa ngisi biodata teman-teman kayak nomor telepon, terus alamat tujuan, bla bla bla, itu informasinya diisi aja. Lalu gimana caranya kalian bisa dapetin kaos-kaosnya ini, giveaway dari kita? Ya komen aja, komen secanggih mungkin di situ. Seliar mungkin, bebas, sebebas-bebasnya, ngarang bebas aja di situ, terserah kalian. Pokoknya mancing perhatian kita ya, supaya bisa kita lihat, oh ini menarik nih komen nih. Bener. Gitu. Jadi ntar kita bisa hubungi dan kita kirimin giveaway. Budi nanti tolong message kita ya. Iya. Budi tolong message entah itu via email Iya. atau via noise, bisa nggak sih? Nanti paling di Email G-form ya? aja. Oh, di G-form kan di ya? G-form kan namanya jelas tuh gitu. Terus Oke. nama username-nya atau apa kayak gitu. Itu gampang kita detailin gitu. Yang penting bikin komen seliar-liarnya, share ya teman-teman. Jadi supaya ini juga buat teman-teman yang lain bisa berkesempatan dapat giveaway kaos. Oke. Konspirasi Ngopi Tolong official. Tolong kaosnya dipakai, jangan Yoi. dibuat keset. Ntar dipakai buat keset lagi ya kan. Oke nih Bre, kita lanjut ya. Ini kita seperti biasa ya, kita Yes. 10 menit pertama itu kita akan ngejokes ya. Ngejokes dulu. 10 menit pertama karena kita untuk pemanasan lah. Yoi. Karena kita tahu otak-otak teman ngopi ini mungkin lagi pada puyeng gitu kan, Lagi puyeng. ngedenger jokes kita, tambah bangsat jokesnya nggak jelas gitu kan. Tambah puyeng ya. Tambah puyeng mereka. Tambah puyeng. Nampas tuh. Ketika puyeng tambah puyeng, dimasukin informasi bro. Iya. Makin panas ya. Yes. Makin panas. Itu teknik CIA bro. Oh iya benar. Itu teknik. Teknik CIA kayak gitu, Bre. Iya kan kita memang mantan anggota Illuminati Iya. dan Jadi CIA. kita udah tahu metodenya ya. Kita udah tahu metodenya. Dan bahkan itu juga tertulis di SKS-nya sarjana cocoklogi. Sarjana sosiologi ya. Iya, jelas gitu. Nanti ketika ibu kalian minta tolong beli kecap, nggak beli nih kalian. nggak nih. beli kalian. Ah, Apa itu? Saya mau ngopi gitu ya. Saya mau ngopi, saya mau dengerin konspirasi ngopi. Ah. Karena kita ngomongin cuci otak dan banyak ternyata listener kita dari US, Bre. Iya. Kita Nah, ini sebagai jawaban lah. Ini episode kali ini kita dedikasikan buat teman-teman yang belakangan tuh kan episode kita MK Ultra naik ya. naik. Lagi menanjak naik, angkanya juga lumayan. Berarti kita lihat di situ, wah lumayan nih, pada suka nih ternyata Ya. nih sama project-project CIA gitu. Nggak kita sangka-sangka. Ya udah. Pokoknya buat teman ngopi, stay tune ya sampai Yes, akhir ya. stay tune. Ini karena yang akan kita bahas nih benar-benar berkaitan nih dengan tatanan dunia baru. Yes, benar banget. Gitu loh. Bahkan berkaitan antara di 3 dimensi, 4 dimensi, Metafisik lah ya. metafisik. Supranatural, hal-hal itu, wah semuanya berkaitan deh. Dan ini dari kacamata CIA. Kacamata CIA loh. Kacamata CIA. Benar banget. Oke, sebelum kita lanjut, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, Bro Finks. Yes. Kali ini kita akan mau ngebahas salah satu project dari CIA. Yes. Project ini bernama apa? Project Stargate. Nama Stargate. projectnya. Iya. Nah, ini gua mau salam dulu nih sama Oke. bapak-bapak CIA yang lagi denger ini sekarang ya kan. Gue ingin mengucapkan selamat bekerja Pak. I love you Pak. I love you so much, Bapak CIA. Bapak CIA. Tetap semangat. Tetap semangat Pak. Tetap semangat. Bekerjanya yang rajin ya Pak ya. Kita dukung Anda untuk mencuci otak dunia. Iya. Oke, Kita lanjut, dedikasikan khusus ya buat bapak-bapak saya yang lagi mendengar ini, mungkin lagi kerja sekarang kan, lagi ngetik gitu kan, dengerin konspirasi ngopi makin puyeng dia. Mau request lagu apa? Gloomy Sunday kita puterin apa? Louis Ande. Iya. Jadi Project Stargate nih Bre, ini sebenarnya salah satu top secret US military unit. Top secret ya? Iya, top secret. Sebelumnya dulu. Kalau sekarang tuh udah jadi declassified dokumennya di halaman resminya DIA, Defense Intelligence Agency, sama CIA itu udah declassified. Artinya udah bisa dibaca untuk publik. Udah dipublish untuk Udah publik ya. dipublish gitu. Dan kalau di tahun 70 tuh dulu mungkin memang masih top secret karena masih dijalankan kan proyeknya gitu. Oke,
Kalau dari bahasa Indonesia sendiri, Stargate ini kan berarti gerbang bintang ya? Iya, gerbang bintang. Gerbang bintang. Ini maksudnya apa nih, Bre? Lu bisa jelasin gak nih? Sebenarnya nggak ada penjelasan resmi ya dari CIA. Ini cuman kode nama aja sih, cuman code name doang gitu dari CIA. Cuman kalau misalnya mau dicocok logiin ya, ini menurut gua kenapa mereka milihnya namanya Stargate gitu ya, gerbang bintang ya, karena memang ketika orang menjalankan project ini dia akan berada di dunia lain kayak gitu. Karena ini bersangkutan dengan hal-hal yang supranatural kayak gitu. I see. Can you explain to me Project Stargate ini sebenarnya apa sih, men? Yes. Jadi ini gue langsung masuk ya, teman-teman. Jadi pada awal tahun 70-an tuh Badan Intelijen Amerika, CIA dan DIA bekerja sama dengan Badan Militer Amerika Serikat melakukan sebuah investigasi dan penyelidikan terhadap suatu fenomena supranatural yang kini dikenal dengan istilah astral projection. Gitu. Astral projection tahu ya teman-teman ya? Yang dimana penelitian dan investigasi ini melibatkan para ilmuwan dan peneliti yang bertujuan untuk mempersiapkan divisi mata-mata intelijen dengan memanfaatkan bakat supranatural yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu dari jarak jauh. Kayak cenayang gitu. Kayak remote viewing gitu berarti ya? Bener, remote viewing. Jadi penglihatan jarak jauh gitu tanpa dia berada di situ gitu misalnya. Kepentingan militer dan badan intelijen ngorek informasi gitu. Sorry, kalau di Indonesia itu kita bisa sebut lah salah satu nama almarhum Mama Loren ya. Mama Loren ya? Iya, yang dia bisa ngelihat perceraian artis gitu kan. Yes. Cuma mungkin saya ini tidak menggunakannya untuk meramalkan perceraian artis gitu. Bukan hal-hal seperti itu. Ini yang lebih penting. Ini sangkut pautnya dengan apa ya, keamanan negara dan untuk cari informasi gitu. Jadi menurut lo keamanan negara itu lebih penting daripada kehidupan artis, men? Ya jelas dong. Jelas. Tapi mengapa rating nomor 1 itu akun gosip, bro? Ya kan itulah dia, itu caranya. Itu memang cuci otaknya, Bre. Atau karena memang ada otak lo di atas otak orang-orang Los Santos gitu kali ya. Makanya gosip-gosip di Los Santos laku. Iya. Itu kan emang untuk menggiring opini. Ya udah fokus aja sama perceraian artis ya kan. Dibanding hal-hal yang di luar ini kan sebenarnya ada yang lebih penting gitu. Iya, padahal dia di rumah tidak ada nasi, tidak ada makanan, bukan bekerja nonton gosip ya kan. Nonton gosip iya nih. Untung beda nih kalau teman ngopi kan memang IQ-nya beda. Lebih rendah lagi. Enggak, lebih hebat. Pemikirannya lebih terbuka ya kan. Makanya kan kayak tadi Budi 30 juga kan keren itu pemikirannya. Lanjut kawan. Lanjut ya. Jadi ini pun ya dokumennya ini bisa kalian temukan mungkin nanti linknya gue taruh di bawah. Dokumen resminya ada di halaman resminya DIA dan dokumen resminya juga bisa ditemukan di arsip resmi CIA. Nah, ini gue mau ngambil dari arsip dokumen resmi websitenya Federation of American Scientists yang dikeluarkan pada tahun 2005. Ntar linknya gue taruh juga. Jadi dikatakan bahwa remote viewing ini adalah suatu istilah dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang suatu program atau praktik untuk melihat dan menganalisa suatu subjek maupun objek baik yang terlihat ataupun yang tak terlihat dari sudut pandang seseorang dengan tanda kutip mata batin atau indera keenam orang tersebut, yang lalu dilaporkan ke dalam bentuk wawancara atau tulisan. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya remote viewing ini secara harafiah bisa diartikan sebagai penglihatan jarak jauh. Jadi ngelihat sesuatu dari jarak jauh dan tidak berada di tempat itu gitu. Terus dikatakan bahwa CIA mendapat sejumlah laporan. Ini sejarahnya dulu kenapa mereka tuh bisa mendeploykan program ini. CIA itu dapat laporan, Bre. Jadi ada sejumlah kasus fenomena supranatural antara tahun 1969 sampai 1971. Nah, dari salah satu laporan itu dan hasil penyelidikan sumber intelijen menyimpulkan bahwa ketika itu Uni Soviet terlibat dalam penelitian psikotronik gitu. Penelitian ini menurut informasi intelijen kala itu dilaporkan sejak tahun 1970 Soviet menghabiskan sekitar 60 juta rubel per tahun dan 300 juta rubel secara khusus pada tahun 1975 untuk penelitian psikotronik ini. Wow. Jadi ada informasi yang beredar lah di kalangan CIA ketika itu. Ya mereka kan memang kerjaannya kan spying on people kan dan negara-negara lain gitu kan, cari tahu tentang apa yang terjadi gitu. Dan dapat nih informasi bahwa ada informasi ini dikatakan 300 juta rubel tuh habis sama Soviet buat
hal-hal yang supernatural atau psikotronik ini, penelitian tentang itu kayak gitu. Nah, atas dasar itulah Badan Intelijen CIA itu langsung merespon laporan tersebut dengan serius, Bre. Dan menginisiasi untuk dibentuknya program remote viewing juga pada tahun 1972. Dan merupakan awal dari riset penelitian remote viewing gitu. Oke. Yeah. Berarti a lot of money ya? A lot of money, Bre. 300 juta tuh pada saat itu. Rubel. Bukan 300 juta rupiah ya, 300 juta rubel pada saat itu. Wah, itu a lot of amount of money, man. Iya. Dan digunakan untuk hal yang kayak gini gitu Iya. Gitu. Dan gokilnya lagi dianggap serius sama CIA. Iya, gitu. memang maksud gua untung di Indonesia itu kita punya trianomali ya. Yang memang bisa tanpa tanpa research uang besar gitu. Dan mereka bisa memang udah melakukan hal terlatih itu, ya ya. kan? Bisa melakukan. Iya, maksud gue CIA ngapain sampai buang-buang bukan CIA dan KGB gitu, buang-buang duit gitu sebanyak itu untuk melakukan ini. Di Indonesia banyak. Di Indonesia itu banyak benar-benar. Itu disebutnya indigo. Iya, dan tanpa uang sebanyak itu gitu kan bisa mengungkap hal-hal yang kayak gini gitu. Makanya Pak CIA main ke sini gitu kan. Makanya Bapak TNI yang terhormat rekrut trianomali, Pak. Iyalah. Itu kan jadi hal positif, Bre. Benar. Iya kan, maksudnya ini ada yang lebih penting gitu kan. Benar. Iya. Deddy Corbuzier kan udah direkrut kan? Oh iya. Kenapa trianomali tidak direkrut juga? Maksudnya mereka kan bener-bener punya itulah. Dan banyak lah, bukan cuma trianomali, ada banyak orang juga. Ada Roy Kiyoshi, iya, ya kan? Banyak kemampuan-kemampuan seperti itu digunakan aja gitu mau kan. stres, ya kan? Iya. Ini maksudnya orang-orang dengan itu kita sebutnya gift ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, kemampuan telekinesis lah ya. Telekinesis, psychic, you name it lah gitu. Benar. Gitu. Kemampuan lebih ya kayak gitu. Fajar Sad Boy mungkin ya kan? Mungkin ketika kemampuannya apa udah dia? Iya, jadi ketika membuat orang menjadi sedih juga. Benar-benar. Jadi maksudnya gini loh, Bre. Ketika ada satu pasukan musuh gitu ya, pengen nembak, ternyata dia membacakan Fajar Sad Boy baca puisi di situ. Wah, anjing. Bisa langsung ditembak, Bro. Enggak, paling tidak musnah. Paling tidak mereka bingung dulu ya kan sebelum nembak nih kan. Wah, sedih juga nih katanya kan gitu. Jadi enggak jadi nembak. Enggak jadi nembak gitu, ya kan? Itu. Gunakan untuk kemampuan militer. Bener, apalagi gitu, di hari Valentine ya kan. Ketika lo udah mau nembak, tiba-tiba Fajar Sad Boy mengungkapkan rasa sedihnya, cowok-cowok tidak jadi nembak. Iya, itu. Karena balik lagi, Fajar Sad Boy adalah icon, Bro. Iya. Jadi harusnya dia kita suggest ya untuk BIN nih, ya kan, Badan Intelijen Nasional ya kan, mengangkat Fajar Sad Boy untuk jadi icon. Fajar Sad jadi Boy. logo aja tuh sekalian nih kan. Fajar Sad Boy terus trianomali ya kan. Iya. Karena hal ini sudah dilakukan sama CIA tahun 70 gitu loh. Kenapa tidak kan, why not ya kan? Benar. Iya gitu loh. Nah ini gue lanjut, Bre. Project ini awalnya dinamakan SCANET, Scan by Coordinate, oleh CIA pada awal tahun 70 dan didanai penuh oleh CIA dengan status Highly Classified Program. Oke. And under maintenance by Presiden katanya. Wow. Gitu. Iya. Dan nama proyek ini pun seiring waktu berubah-ubah dengan dijalankan oleh berbagai institusi saintifik dan badan pertahanan Amerika. Variasi codename yang pernah disematkan untuk program ini diantaranya, coba Bre, sebutin Bre. Ini ya, ada Sunstreak, Grill Frame, Centerland, by DIA, and INSCOM, and SCANET tadi tuh by CIA. Jadi memang si CIA ini udah coba ngebentuk berbagai project untuk remote viewing ini ya. Iya. Dan mungkin namanya yang paling ngejual itu ya si Stargate ini. Iya, Stargate ini yang paling terkenal sebenarnya, Bre, gitu. Nah, terus selama hampir lebih dari 2 dekade, Bre. 2 dekade itu 20 tahun 20 tahun. Berbagai proyek rahasia ini telah menghabiskan dana sebesar 20 juta US dollar dengan rincian pendanaan $9 juta dalam kurun waktu 1970 hingga 1980, lalu $11 juta di kurun waktu 1980 sampai 1990. Anjing, itu duit. Duit ya, bukan daun gila loh. Dan selama kurun waktu 1970 hingga 1990, berbagai program tuh dijalankan demi keberhasilan proyek ini dengan melibatkan 40 personel badan intelijen resmi, puluhan partisipan sipil dan personel tentara, dan kurang dari 100 personel analytical support, ratusan penelitian dan ilmuwan dari berbagai institut berbadan riset saintifik seperti Stanford Research Institute, Army Research Institute, National Academy Sciences,
National Research Council dan Science Application International Corporation. Nah, itu badan-badan resmi yang ikut berkontribusi di dalam program ini. I see. Nah, dikatakan peserta yang mendemonstrasikan kemampuan psikis menggunakan setidaknya 3 teknik atau metode pendekatan, yaitu silakan Bre, ada 3 metode Bre di sini Bre. Ini yang pertama adalah CRV. Bukan Honda ya. Honda CRV. Bukan Honda ya. Iya. Ini namanya Coordinate Remote Viewing. Iya. Ini teknik asli yang dikembangkan oleh Stanford Research Institute, di mana para peserta akan ditanya atas apa yang mereka lihat pada suatu koordinat geografis tertentu. Sebelum kita lanjut nih dari metode-metode yang dilakukan ini peserta yang mengikuti ini tuh memang orang gifted. Ya. Orang-orang gifted. Memang orang-orang yang diberikan kemampuan khusus gitu ya. Iya. Mempunyai kemampuan khusus lah. Iya, untuk menego harga kecap misalnya di warung yang dari 5.000 Bre. Wah, dia berkemampuan nih ya kan, diangkat nih sama saya. Jago negosiasi ya. Iya. Ya mungkin memang ada pendekatan khusus ya, ada beberapa requirement tertentu mungkin dari CIA untuk ngefilter orang-orang inilah pastinya gitu kan. Ada melakukan, pasti kan di depannya juga dilakukan interview, dilakukan analisis dulu nih orang memadai nggak gitu untuk menjalankan program ini gitu pastinya Bre. Oke. Lanjut yang kedua. Extended Remote Viewing, ERV. Ini Honda bakal launching kan ERV ini, belum ada soalnya. Metode hybrid berbasis relaksasi dan meditatif. Kemungkinan metode hipnosis juga digunakan di sini. Dan bisa jadi ada substance tertentu yang digunakan dalam metode ini. Semisal LSD atau ganja gitu ya. Atau sebagainya lah. Iya. Ya tapi kalau menurut gue ini yang paling tidak relevan sih. Ya okay. Maksud gue gimana caranya lo bisa dapat informasi dari orang mabuk gitu ya kan. Tapi terkadang bener loh. Terkadang menurut gue ketika lo stegi gitu ya. Setengah gila atau setengah sadar gitu. Stegi iya. Ketika lo ada dalam fase itu tuh lo kayak somehow dikasih apa? Sight gitu, dikasih penglihatan. Dikasih penglihatan tertentu gitu. Iya. Oke. Mungkin ya. Maksudnya gini, sebenarnya kan correct me if I wrong gitu ya, untuk teman-teman yang pernah menggunakan LSD, kalau gue sih belum pernah gitu ya. Maksudnya efeknya sama gak sih seperti kayak orang tidur gitu? Lo kayak ketika lo tidur dan lo ada di kondisi yang lo setengah sadar, setengah bangun. Iya. Jadi memang mungkin bisa dibilang kalau dari dunia medisnya kayak gini. Jadi ketika orang itu menggunakan substance tertentu, katakanlah ya LSD atau ganja atau apa-apa, dia akan berada di dalam kesadaran dia sendiri, di mana di situ ya tergantung halusinasinya gitu, tergantung imajinasinya dia gitu. Oke, tapi tingkat kesadaran atau ketidaksadaran itu setara nggak dengan... Tetap ada. Iya setara nggak dengan orang yang misalnya kayak lu tidur nih men. Terus lu tiba-tiba kayak bangun tapi lu kayak setengah sadar aja. Iya. Masuk ke dalam apa ya namanya itu ya? State of mind yang dalam keadaan tidur dan tidak tidur ya. Yes. Apa sih namanya tuh kalau di dunia psikologi dan medis tuh theta ya namanya tuh ya. Jadi gelombang otak tuh berada di kondisi frekuensi yang paling nyaman, theta kalau nggak salah. Kan ada alpha, beta, theta gitu. Nah, theta itu di tengah-tengah. Oke. Gitu. Buat teman ngopi, huruf belakangnya A ya, bukan, jangan diganti jadi E loh. Apa tuh? TT. Nah, tapi menurut gue ini yang paling susah sih. Metode yang paling susah dijalanin gitu. Karena kan ini sangkut pautnya sama orang yang lagi high, Pak. Yang lagi tidak sadarkan diri. Ya lagi high gitu. Dengan substance tertentu ya. Beda kalau misalnya tidak sadarkan dirinya dengan teknologi apa, tapi kan kalau ini jatuhnya akan bias nih informasinya nih. Akan sulit nih ditemukan yang mana nih yang benar gitu kan. Gitu. Lanjut ya, WRV. WRV ini Written Remote Viewing. Iya. Ditemukan dan digunakan pada tahun 1988. Wah, tahun kelahiran abang gua nih. Metode hybrid dari channeling dan automatic writing. Jadi si peserta dalam kondisi dalam tanda kutip roaming, bro. Roaming ini kalau kayak di Mobile Legends lo sebagai orang yang harus nge-roam, lo beli sepatu roam gitu. Jadi lagi roaming gitu ya. Iya. Lagi berkeliling lah dalam tanda kutip ya. Dipersilakan untuk mendeskripsikan pengalamannya ke dalam bentuk tulisan. Tapi kemudian ditemukan metode ini adalah yang paling tidak efektif. Oh gitu. Malah ini yang nggak paling efektif. Yes.
gitu. Makanya yang di launching sama Honda CR-V kan. Oh iya sih. Karena memang dia sih paling efektif. Jadi pada akhirnya emang sebenarnya yang ini ya, CR-V ini yang paling efektif gitu. CR-V. Jadi ketika orangnya lagi roaming dalam tanda kutip astralnya, itu di interview, diwawancara gitu. Gitu ya. Nah, berikut beberapa misi yang berhasil dilaporkan dan terrecord di halaman arsip Federation of American Scientists ini, yaitu salah satunya misi yang berhasil nih pertama. Jadi salah seorang subjek remote viewing ketika itu berhasil menemukan lokasi suatu model pesawat tempur tertentu dengan menginformasikan titik koordinat yang tepat. Wow. Dikatakan pada tahun 1979 September, suatu sesi dijalankan di bawah nama Project Grill Flame dengan objektif untuk menemukan lokasi yang tepat sebuah unit pesawat angkatan laut AS yang hilang. Nah, hasil akhir dari sesi ini yaitu tim riset dengan hasil sesi remote viewing ini ditemukan secara fisik. Unit pesawatnya tuh emang crash, hancur gitu, Bre. Dan sudah terjatuh 15 mil dari titik jatuh awal pesawat tersebut. Dan itu ditemukan sama salah satu remote viewer ini gitu. Oke, ini pernah kejadian di Indonesia loh. Oh ya? Iya. Serius? Jadi sebenarnya Indonesia juga mengembangkan teknik seperti ini sih. Oh serius? Ada? Iya, tapi mungkin yang direkrut bukan kayak tadi. Mungkin Trianomali nanti nextnya ya. Mungkin nextnya bisa direkrut lah. Iya. Ini karena konspirasi ngopi banyak yang dengerin. Iya. Bisa jadi keangkat. Kita bantu lah. Kita sediain jalannya gitu kan. Iya, sebenarnya. Tapi ini yang pernah cerita seperti itu adalah Dautoni, bro. Oh iya. Dautoni pernah menemukan keberadaan Nurdin M. Top. Oh iya, serius? Ada ya? Ada. Oh. Jadi dalam suatu khotbahnya dia di suatu gereja gitu ya. Dia menceritakan Kesaksian ya. Dia menceritakan bahwa dia itu direkrut sebagai pasukan pengaman presiden. Tapi dalam hal ilmu gaib. Ilmu gaib. Supranatural lah ya. Supranatural. Iya. Oh iya benar juga sih, Bre. Jadi, gue pernah denger nih ceritanya Dautoni. Mungkin teman-teman juga bisa search dan cari tahu ya, Pak Pendeta Dautoni ini memang sebenarnya kalau hal ini pun sebenarnya juga udah teraplikasikan ya di Indonesia ya, gitu. Udah dijalankan bahkan di pemerintahannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Yes. Even ada 2 orang, Be. Jadi yang pertama nih Dautoni itu dipilih sama Bu Ani di almarhumah Bu Ani. Ya, jadi tim khusus, detasmen khusus untuk hal-hal spiritual gitu loh, untuk menangkal hal-hal spiritual kayak gitu. Yes. Dan supranatural. Ada 2 orang, itu yang pertama Dautoni sama satu lagi tuh Pariaji, Pak Pendeta Pariaji. Oke. Gitu. Jadi memang beliau juga, kedua orang ini juga kalau misalnya kesaksian atau di interview tuh banyak memang pernah ngomong secara langsung, memang mereka mengakui gitu bahwa mereka tuh dipilih sama jenderal yang waktu itu ada di pemerintahan SBY, lupa gue namanya siapa ya, ditunjuk untuk jadi pelindung supranaturalnya presiden dalam tanda kutip. Gitu. Jadi ternyata memang kita udah pernah jalanin gitu. Dan itu infonya Dautoni dalam khotbahnya. Dia bilang bahwa dia berhasil menemukan keberadaan Nurdin M. Top. Jadi pada saat itu kan disergap oleh Densus 88 dan ketangkap. Dan itu infonya adalah berkat penglihatannya si Dautoni. Gua nggak tahu dia pakai metode apa gitu. Iya, CRV, ERV atau WRV. Iya. We don't know lah. Iya. Tapi mungkin memang kalau yang metode ini kan yang dikembangkan sama CIA kan. Dan ini kan sifatnya textbook gitu. Belum tentu bisa diaplikasikan sama orang-orang yang gifted lain gitu, Bre. Jadi ya gue rasa Dautoni lebih berpengalaman sih kalau gue bilang ya. Maksud gue, dan even gue juga pernah denger di salah satu konten ya, Dautoni katanya pernah ngabisin siapa namanya tuh? Sai Baba. Iya, jadi katanya ada ceritanya tuh dukun Sai Baba ini ya dari India, dia mau mengancam keamanan presiden lah intinya kayak gitu. Tapi berhasil ditanggulangi lah sama Dautoni. Ini gitu. Dan wow, gue nggak bisa. Hats off untuk Pak Dautoni ya. Iya. Dan gue nggak bisa berkomentar atau apapun ya, karena itu memang terjadi fakta gitu loh. Gitu. Gokil. Next. Lanjut ya. Next, salah satu kasus yang terbukti berhasil pada tahun 1995 itu, beberapa program ini telah melakukan ratusan proyek pengumpulan informasi intelijen melibatkan ribuan sesi pengalaman jarak jauh remote viewing. Nah, beberapa keberhasilannya ketika itu Joe McMoneagle
seorang pensiunan personel intelijen proyek khusus untuk SSPD yang meninggalkan proyek Stargate pada tahun 1984 dengan membawa piagam penghargaan dari militer Legion of Merit Award karena memberikan informasi spesifik tentang 150 figur target operasi militer. Jadi mungkin kayak dijelasin satu persatu hobinya orang ini apa, ininya apa, kayak gitu mungkin, Bre. Nah, itu kan informasi yang sangat penting buat badan intelijen, Bre. Pastilah. Iya, buat operasi militernya gitu, bisa berjalan lancar, itu pasti gitu. Nah, lanjut, seorang remote viewer ditugaskan untuk menemukan pesawat pengebom milik Soviet dengan nomor model Tu-95 yang jatuh di suatu tempat di Afrika. Dengan hasil akhir, sang remote viewer berhasil menemukan titik koordinat lokasi dengan jelas dan tepat. Itu. Lanjut, Bre. Pada September 1979, staf Dewan Keamanan Nasional menegaskan untuk memata-matai spesifikasi kapal selam Soviet yang sedang dibangun, dan remote viewer berhasil mendapatkan informasi spesifik tentang kapal selam itu. Dilaporkan bahwa kapal selam baru ini berukuran sangat besar dengan 18 sampai 20 tabung peluncuran rudal. Dan area datar yang luas di ujung belakang yang akan diluncurkan dalam 100 hari. 2 kapal selam, satu dengan 24 tabung peluncuran dan yang lainnya dengan 20 tabung peluncuran, dan dek datar yang besar dilaporkan terlihat dalam 120 hari. I see. Wow, jadi ini dia juga ngebocorin spek ini ya, kapal selam Rusia ya waktu itu. Ini jadi informasi penting nih. Benar. Buat Dewan Keamanan Nasional gitu. Lanjut ya. Salah satu assignment remote viewing berhasil menemukan lokasi seorang perwira militer Amerika, B.G. James L. Dozier, yang telah diculik oleh Brigade Merah Italia pada tahun 1981. Dia berhasil dibebaskan oleh polisi Italia setelah 42 hari berkat informasi yang berhasil digali dari sisi remote viewing tersebut. I see. Nah, ini menurut gua nih sebenarnya juga remote viewing juga penting, Bre. Bisa juga nih diaplikasikan di negara Los Santos maksud gua. Los Santos ya? Iya. Untuk menemukan apa tau nggak? Menemukan mahasiswa yang hilang. Wak. Los Santos. Maksud gue Los Santos ya. Ini mahasiswa Los Santos maksud gue. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi supaya itu bisa ya, itu bisa iya. coba digunakan. Ini maksud gue gini, mahasiswa di Los Santos waktu itu kan demo gitu kan. Terus tiba-tiba hilang. Bener-bener. Menemukan tapi di Los Santos. Kalau emang mereka lagi mau main GTA. Iya. Lanjut. Oke. Aman ya tadi ya? Aman. Lanjut. Dilaporkan seorang remote viewer melihat bahwa seorang kolonel Badan Intelijen Rusia KGB berhasil ditangkap di Afrika Selatan, dan setelah diinvestigasi terbukti menyelundupkan informasi menggunakan kalkulator saku yang berisi perangkat komunikasi. I see. Iya. Memang banyak ya orang-orang gifted kayak gini ya. Ini gue setelah gue membaca ini gitu ya, gue tuh jadi tahu bahwa ternyata memang penglihatan supranatural itu penting sebenarnya, apalagi psychic ya. Iya, apalagi dalam perang gitu ya. Dalam perang. Karena menurut gue juga di dalam perang ya, apapun gitu ya, kita harus meluncurkan serangan dan defense, bahkan berbagai kegiatan yang bisa menanggulangi itu gitu loh intinya. Apalagi untuk badan intelijen gitu, sekelas badan intelijen tuh harus bisa memprediksi gitu loh apa aja threat atau ancaman yang akan terjadi gitu sama kepala negaranya atau negaranya gitu sih. Karena cerita ini tuh mengingatkan gua dengan cerita Three-Eyed Raven. Three-Eyed Raven itu dari Game of Thrones ya. Dari Game of Thrones itu dimana Bran the Broken tuh dia bisa melihat orang lagi ngewe, orang lagi apa, semua bisa kelihatan oleh Three-Eyed Raven ini. Oh, itu dia apa? Semacam spiritual juga? Semacam spiritual. Jadi dia bisa melihat gitu loh, yang orang lain tidak bisa melihat gitu. Entitinya gagak gitu. Gagak. Dia bisa melihat kayak gini, bisa remote viewing gitu. Iya, jadi dia secara pribadi itu si Bran the Broken ini dia bisa masuk ke dalam tubuh gagak. Dan gagaknya itu pada terbang, ngelihat segala macem, bahkan dia bisa ngelihat ke masa lalu. Gitu loh. Kemampuan itu ya. Kemampuan ini. Iya. Ya, jadi menurut gue sih memang cukup ada gunanya sih. Karena terbukti kan ada beberapa case juga berhasil gitu loh dari CIA dan DIA menjalankan ini, dan gila duitnya Pak yang nggak nahan.
Gitu, gila. Cuma mungkin gini ya, namanya, kenapa proyek ini tidak dilanjutkan? Oh, emang gak dilanjutin ya pada akhirnya? Tidak dilanjutkan. Iya sih, berhenti tahun 95 ini. 95. Nah, itu mungkin karena ini ya, karena trials and error-nya tuh banyak gitu. Iya. Jadi, ini ada 7 case yang memang berhasil dipecahkan, tapi mungkin ada ribuan lainnya yang gagal dan merugikan. Benar. Kan gitu jatuhnya kan kita kan lihatnya tuh mungkin kalau dari Badan Intelijen kan lihatnya juga dari sisi pengeluaran dan pemasukan dong. Benar. Harus sesuai dong. Gua ngeluarin duit segini nih, ya harus sesuai dengan input yang kita dapat gitu loh. Yes. Cuman ternyata memang ketika itu petinggi-petinggi CIA mungkin ya melihat bahwa ya input yang kita dapatkan tidak sesuai gitu loh. Yeah. Tidak sesuai dengan apa yang udah kita keluarin, nggak bisa berpegang teguh gitu aja gitu loh bro. Maksud gue ini kan bukan gosip tentang perceraian artis gitu kan. Yang bisa diprediksi. Memang sudah bisa diprediksi perceraian artis-artis. Memang sudah bisa diprediksi kan. Sudah bisa diprediksi oleh Jaya. Iya. Ya kalau ini kan emang ini hidup orang pak. Maksudnya ini keamanan negara loh. Mungkin dilihat dari sisi itu yang nggak bisa lah kita berpegang teguh sama sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti. Uncertain kayak gitu ya. Mungkin makanya dihentikan programnya pada tahun 95. Gue perkuat ya. Tapi dari ketujuh case ini, itu tuh case yang besar ya, yang which is ketika lo bilang A dan memang terjadi A itu kayak menurut gue luar biasa sih. Nah, pertanyaannya adalah gini, atau mungkin reasonnya adalah gini, kenapa sih dari segitu banyak percobaan hanya 7 case besar yang berhasil gitu ya? Bisa jadi ini tuh kalau ibarat One Piece itu pakai haki bro. Jadi misalnya gue punya haki ya, haki gue bisa membaca masa depan gitu ya. Tapi ternyata lawan gue juga bisa baca masa depan nih. Jadi saling ngebaca masa depan, brother. Oh iya ya, saling versus ya. Saling versus. Ya kan dibilang juga kayak JB juga lagi ngembangin. Ini kuat-kuatan aja nih yang mana itu kan, yang jadi mana misalnya jago-jagoan kan. Misalnya gue melihat Rusia nyerang 100 hari lagi nih. Tiba-tiba si orang Rusia bilang, kita ketahuan kalau kita nyerang 100 hari lagi. Mundurin 120. Oke. Ya itu kan kalau itu prediksi ke masa depan ya. Cuman kalau yang remote viewing yang dimaksud di sini tuh dalam waktu sekarang, Bre, gitu. Tapi dia bisa melihat ke depan. Oh ya? Ada beberapa juga ya? Di nomor 5 dong. Coba mana? Oke. Gini, Bre. Kalau yang ini tuh jadi spesifikasi kapal selam Soviet yang lagi dikembangkan sekarang itu, gitu. Ya mungkin bisa. Iya, tiba-tiba kan tapi 100 hari lagi ada tuh. Iya. Muncul. Sih, iya. Itu kan berarti ke masa depan dia, men. Iya, mungkin bisa jadi. Tapi kalau yang banyak dilakukan sama CIA ini juga memang kebanyakan di masa yang sekarang, Bre. Jadi di waktu saat ini, di saat ini juga gitu. Orang itu akan melihat sesuatu di tempat lain tapi dalam waktu yang sama. Ya mungkin juga bisa. Let's say misalnya saat ini lo melihat ada burung gagak gitu ya. Yes. Ada burung gagak kiriman dari teman kita Fajar misalnya. Dan lo akan menembak burung gagak itu. Yes. Tapi Fajar juga melihat, Vincent udah nyiapin senapan nih. Mundur burung gagak. Dan dia akan mundur gitu loh. Dan bisa gue bilang semuanya itu adalah spiritual warfare, Bre. Yes. Iya, spiritual warfare gitu. Yang which is ya itu juga pernah terjadi sama Daotoni kan, sama Daotoni sama Saibaba. Sama Saibaba. Maaf. Saibaba maksudnya. Sama Saibaba menggunakan tombak, ditangkis oleh Daotoni. Itu mungkin pertarungannya mirip-mirip kayak Thor ya. Iya. Kayak gitu ya. Nggak ada bedanya dengan hal-hal film-film fantasi sih pada akhirnya gitu loh. Ya itu udah kita nggak bisa, kita bukan ranah kita juga nggak ngerti kayak gimana. Cuman yang jelas hal seperti itu ada ternyata. Kayak gitu. Benar. Dan even zaman SBY terbukti gitu ada. Bukan hanya di game ya. Mungkin ini juga ada sangkut pautnya gini, Bre. Banyak cara dan metode Badan Intelijen tuh untuk mengorek informasi, Bre. Ya salah satunya dengan hal ini kan. Ini kan juga. Dan ini ternyata ditutup karena lebih banyak ruginya dibanding untungnya mungkin ya. Benar gitu. Dan banyak lagi nih metode lainnya. Salah satunya ya mungkin metode interogasi. Nanya langsung. Ya, kan? Jadi yang dikembangkan oleh CIA ini ketika jadi mereka melakukan banyak project reject, tapi project yang tidak berhasil itu akan ngelit mereka untuk meneruskan ke project lainnya. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun memang ini projectnya terminate, tapi kan
terminate dan bukan berarti gagal, Bre. Artinya ada beberapa case, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari project itu dan dibawa ke project lain dong. At least setidaknya nggak sama sekali rugi-rugi banget gitu loh. Ya, hasilnya tidak nol besar lah. Ada lah beberapa hal yang mungkin bisa mengungkapkan bahwa hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi gitu. Bahkan ada hubungannya juga dengan psikologi manusia gitu kan. Nah, itu dihubungkan sama, kalau teman-teman cari tahu ya, jadi banyak badan intelijen ya, bahkan dunia, bukan cuma CIA, itu melakukan interogasi kepada tawanan atau tahanan yang ditangkap ketika itu menggunakan musik gitu. Jadi dipercaya musik itu ada some kind of gelombang suaranya tuh bisa membuat manusia tuh mental breakdown, Bre. Jadi mentalnya dimatiin dulu, dihantam dulu, baru dikorek tuh informasi kayak gitu. Anjir. Iya. Nah, ini memang yang dilakukan oleh CIA ya. Setelah rangkaian project-project, akhirnya mereka melakukan itu ke musik. Dan kayaknya kita harus ngebahas nih, men, musik-musik yang memang bisa ngebuat depresi orang, yang bahkan akan sampai meninggal gitu ya. Dan ini akan kita ungkap dari sisi kacamata kita sebagai cocok loggers, sebagai CIA. Cocok loggers Indonesia atau internasional nih? International bebas. Agency gitu. Iya. Jadi kita juga CIA, tapi CIA kita adalah cocok loggers. Di Los Santos ya, Bre. Yes. Nah, ini kita bahas di in the next episode biar teman-teman ngopi nih pada menanti-nantikan gitu kan. Kita masukin di Sotoin Lirik aja kali ya. Yes. Nanti akan kita masuk dari beragam-ragam lagu-lagu yang bisa membuat orang depresi sampai hancur gitu kan. Bisa menghancurkan mental seseorang dari lagu tersebut. Memainkan emosi. Yes. Oke, akhir kata sekian informasi yang tadi kita sampaikan. Kita berharap bapak-bapak CIA mendengarkan sampai habis ya. Ya, jangan bosan ya Pak dengerin kita ya Pak ya. Cocok Sloggers International Agency maksudnya. Gitu kan. Bapak-bapak CIA jangan pernah bosan dengerin sambil kerja, kan enak Pak gitu. Iya kan. Jadi intinya, Bre, yang mau disampaikan, Bre, dari dari kasus Stargate ini, project Stargate ini, lu bilang apa? CIA juga manusia, Bro. CIA juga manusia, bahwa mereka juga butuh melakukan eksperimen-eksperimen yang percobaan ya. Iya, yang di luar nalar gitu, yang mungkin banyak sebagian orang akan kayak bikin, lucu banget nih. Lucu banget. Kok aneh sih, lo percaya hal-hal seperti itu. Tapi ya percayalah, sesungguhnya gaib itu memang ada, men. Iya. Gitu. Itu kalau dari gua sih ya. Coba kalau dari lo apa tuh? Nah, kalau dari gua ya, sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, which is kalau lu percaya sama Tuhan, lu juga harus percaya bahwa Tuhan itu berada di luar dimensi kita. Artinya hal spiritual. Tuhan itu roh. Alkitab bilang Tuhan itu roh gitu kan. Artinya dia berada di luar dimensi kita. Ya, pada akhirnya lu berarti harus percaya kepada hal-hal yang berada di luar dimensinya manusia. Yang which is dimensi manusia kan 3D gitu kan. Bahwa ya ada dimensi lain yang di luar nalar kita, di luar apa yang bisa kita ketahui dan pahami gitu, bahwa ada dimensi yang lebih tinggi dari kita dan itu real gitu. Dan kalau lu percaya sama Tuhan, lu juga harus, implikasinya lu juga harus percaya kepada iblis atau setan. Yang which is sekarang bukan percaya dalam quote and quote tuh kayak kita mempercayai beda, untuk menyerahkan itu mengimani, itu mengimani. Kalau tapi ini percaya bahwa mereka eksis, mereka ada gitu. Even ya gue juga udah sering bilang sekarang tuh teknologi dan sains itu sedang mengarah ke sana, dimana kita sekarang lagi belajar quantum physics gitu kan. Banyak materi-materi di dunia ini bukan hanya tentang fisik gitu, tapi non fisik juga, itu juga disebut materi kayak gitu loh. Nah, dari situlah gue mengatakan bahwa spiritual things is real and spiritual warfare is real gitu loh. Dan bagi kita yang orang beriman, kita sebenarnya sedang melakukan itu lagi gitu. The end is near. Yeah, the end is near. Spiritual warfare every day we face it gitu loh. That's why ada lagu tuh kayak tiap jam ku butuh kau Tuhan. Tiap jam, tiap menit, tiap detik gitu kan. Benar. Di saat lo galau, di saat lo apa ya balik lagi lo berdoa sama Tuhan. Yes. Karena serangan-serangan itu ya real dan bisa menghancurkan mental lo, jiwa lo. Akhir kata, konspirasi kopi juga manusia. Ya kita nggak butuh cuan lo lah, kita nggak usah lo nyawer-nyawer, yang penting komen, subscribe, like, share ke temen lo supaya noise Spotify, YouTube bayar kita. Benar teman-teman. Konspirasi kopi, seruput lo kopinya.